Jadi nomor satu adalah COVID akan ada selamanya sampai akhir zaman. Itu kira-kira informasi yang akan dimulai dengan pernyataan hari ini. Jadi COVID akan ada sampai akhir zaman karena yang namanya virus ini sejak dulu juga sudah ada gitu ya. Nah, beberapa mungkin sepakat bahwa COVID yang kali ini adalah di enrich atau diperkaya. Terlepas nanti teori konspirasinya, teman-teman sendirilah yang nanti bisa memutuskan apakah ini memang deadly, mematikan atau tidak. Tetapi dunia kacau balau dengan adanya COVID. Nah, dia mengingatkan bahwa cara yang terbaik saat ini, dan tolong diingatkan dengan ke pemerintah Indonesia, makanya dengan IG Live hari ini saya juga menyempatkan untuk menghimbau dan mengajari mungkin, karena ini saya diajari juga dari dia untuk bagaimana menyelesaikan COVID supaya kita dalam posisi menang. Damai itu sebenarnya kata yang saya tidak suka, karena kita berdamai sementara makhluk itu yang namanya COVID dia nggak berdamai. Jadi kitanya berdamai, kitanya kasih bendera putih, dia tetap nyerang kita, dan ini membuat kita menjadi tidak aware gitu ya. Nah, saya tidak ingin ini terjadi berlama-lama. Saya ingin memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menyelesaikan COVID once for all. COVID adalah corona disease, virus. Jadi perilaku virus itu di setiap daerah harus di research. Jadi tidak bisa kita mendapat data dari koran atau dari media atau dari informasi asing bahwa oh di Cina kayak gini, di Amerika kayak gini. Karena banyak sekali menyatakan bahwa oh Amerika nggak bisa menghandle COVID, Cina nggak bisa menghandle, tahu-tahu Wuhan lockdown sekarang, 11 juta di lockdown versi baru sekarang dengan di retest. China, Singapura kena second wave dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah menurut teman saya, seorang doktor dari Malaysia ini yang bertempat tinggal di Inggris yang khusus mempelajari tentang virus, dia menyatakan adalah tolong diingatkan kepada gugus tugas corona di Indonesia bahwa postmortem atau mereka yang meninggal karena COVID dianalisa. Kemudian yang antemortem yang kena COVID yang bisa sembuh dan bisa meninggal dipetakan, sehingga dibuat korelasinya, ditemukan deltanya, sehingga kita bisa tahu yang postmortem itu kebanyakan virus tadi mengaktifkan apanya sehingga dia meninggal gitu ya. Jadi dianggap bahwa virus ini tidak mematikan dulu. Yang mematikan adalah dia mematikan unsur yang memang udah ada bawaan, misalnya dia ada asma misalnya ya, atau ada panu gitu misalnya. Kata begitu ada panu, tingkat kematiannya lebih dari 90%. Ini contoh aja. Nah, setelah kita melakukan korelasi antara postmortem dan antemortem, di sini pasti ketemu korelasi baru, delta baru, dan ini hanya berlaku di Indonesia. Jadi nggak peduli sama korelasi sama Singapura, korelasi dengan Cina yang saat ini dibanggakan oleh pejabat Indonesia itu apa-apa Cina gitu. Jadi di Cina nggak apa-apa kok, selalu gitu ngomongnya gitu ya. Bangga banget sama Cina, gue bingung tuh ngelola negara tapi bangganya negara Cina gitu ya. Bangga tuh sama bangsa sendiri gitu. Ini yang saya mau mengungkapkan kekesalan saya. Jadi kita harus punya korelasi sendiri, mempunyai delta sendiri, persamaan sendiri antara postmortem dan antemortem dari coronavirus. Dengan demikian kita tahu bahwa oh karena panu, begitu karena panu tingkat kematiannya tinggi. Ini contoh ya. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah itu? Setelah kita lakukan, yang mempunyai panu, katakanlah ada 1% di Indonesia penduduknya, langsung di-seal, anggap dia nggak bisa berenang. Jadi kita andaikan ya, mereka yang tidak bisa berenang tadi jangan digabungkan sama yang bisa berenang. Karena yang bisa berenang ini kena COVID nggak apa-apa dia. Tingkat kesembuhannya 99,9. Tapi kalau panu ini, tingkat mortalitasnya atau fatalitasnya 99%. Jadi ini yang dilindungi. Nah, jadi saat ini kita harus cepat menemukan mereka-mereka yang tidak bisa berenang, lalu langsung di corner,
lalu langsung dijaga, dan yang ini garansi, ini tingkat kesembuhannya tinggi. Itulah metode yang disarankan oleh sahabat saya itu adalah lakukan ini segera dan habis itu nggak usah mikirin tentang lockdown. Udah keluar aja. Karena kita akan hidup dengan COVID forever, gitu. Jadi ada istilah istilah yang lagi populer sekarang, new normal gitu ya. New normal tuh kalau ditanya apa sih new normal, Anda pasti bingung new normal tuh apa aja. Itu adalah istilah orang pinter yang keminter yang membuat saya kadang-kadang apa sih new normal itu gitu ya. Tapi lama-lama saya pikir juga, waktu sahabat saya bilang enggak, new normal itu cuma satu katanya. Ke depan itu yang namanya cleanliness sama higienis, itulah new normal. Jadi oke. Karena kita akan hidup dengan COVID selamanya, maka new normal itu adalah kebersihan, higienis dan cleanliness, dan kita mencucikan diri, disinfektan, hand sanitizer, kebiasaan kita menjadi makhluk yang lebih bersih. Nah, itu adalah new normal. Sisanya dagang akan sama, beli di harga murah, di harga tinggi jual, gitu ya. Harga saham rendah Anda beli, harga tinggi jual, gitu. Apa yang berubah gitu? Nggak ada. Itu semua ya old school gitu ya, nggak ada new normalnya gitu ya. Terus bisnis going digital dari 5 tahun yang lalu juga kita tahu bisnis going digital gitu ya. Terus ada yang bilang New World Order. Nah itu nanti Mas Hasbi sabar, tentang New World Order kita akan turun tangan sendiri. Jadi kita sepakat bahwa COVID akan hidup sama kita selamanya, dan kita minta pemerintah sekarang menemukan delta yang baru, kausalitas yang baru, di manakah yang membuat orang-orang yang tidak bisa berenang itu cepat diketemukan. Jadi orang-orang yang punya, ini cuma istilah, nggak bisa berenang, yang sisanya bisa berenang gitu ya. Karena kalau sekarang semuanya di lockdown, yang bisa berenang juga bisa mati. Matinya bukan karena COVID, tapi matinya karena ekonomi gitu ya. Nah, kita nanti akan sampai ke sana. Kemudian berita COVID kita selesaikan dulu supaya jangan lama-lama. Udah bosan kita ngomong tentang COVID. Yang kedua adalah informasi menarik, karena saya adalah orang geopolitik, geostrategik. Jadi informasinya harus ngagetin teman-teman semua. Apa yang akan saya informasikan? Dubes Cina di Israel diasasin. Jadi kita tahu beritanya bahwa kemarin hari ini Dubes Cina di Israel mati. Anda boleh menganalisa apa yang akan terjadi. Jadi saya nggak nganalisa dulu, saya ngasih mentahnya dulu bahwa fakta Dubes Cina di Israel mati. Dah gitu ya. Jadi kita siap-siap lanjut yang lain. Berikutnya adalah, itu berita internasional dulu. Jadi berikutnya adalah 13 shadow men. Jadi waktu Ronald Reagan memanggil 13 shadow men ini, orang-orang yang akan mendesain bagaimana mengalahkan Uni Soviet, 13 orang ini mendesain dan melakukan operation, dan akhirnya Soviet tahun 89-91 terguling. Puncaknya waktu di Afghanistan. Akhirnya dengan perestroikanya Gorbachev, apapun itu, mereka kekurangan uang, mereka kekurangan duit, mereka nggak ada sumber energi, Gorbachev nyerah, Soviet bubar, gitu ya. Nah, 30 tahun kemudian 13 shadow man ini baru dibuka ke publik bahwa siapa mereka. Buku-bukunya banyak luar biasa dan ceritanya keren-keren. Saya tahu teman-teman mungkin bukan pembaca gitu ya. Bahkan ada pejabat nasional yang buku-buku geopolitik, geostrategi, buku sejarah nggak dibaca, lebih memilih baca Doraemon dan Shinchan. Saya sudah baca buku Doraemon dan Shinchan, nggak ada tuh tulisan tentang Roger Robertson, orang-orang salah satu di antara 13 ini, saya nggak nemu gitu ya. Kalau dia nggak tahu siapa 13 orang ini, bagaimana bisa ngelola negara, pejabat-pejabat itu? Saya pikir kok bacanya Shinchan. Saya juga pengen, oke deh, saya mungkin akan membuat komik Shinchan untuk diisi ceritain tentang 13 shadow man ini supaya masuknya dari kekinian gitu ya, dengan membaca Shinchan dan Doraemon gitu ya. Nah mungkin karena ini bukunya bahasa Inggris, sangat sedikit sekali orang Indonesia yang suka buku bahasa Inggris, apalagi geopolitik, sehingga hal-hal seperti gini mereka bilang, untuk apa sih, what's in it for me, untungnya buat gue apa gitu ya. Toh ada si Bosman yang bakal ceritain, it's a good point gitu ya. Ya sudah, saya aja yang cerita gitu ya. Jadi 8 dari 13 shadow man itu ternyata masih hidup gitu ya. Saat ini mereka seminggu terakhir setiap hari ada di Oval House, ada di West Wing, ada bertemu dengan Trump. Nah ini yang saya mau menceritakan adalah kira-kira apa ya yang akan mereka desain. Mereka mau ngapain?
Kita tahu bahwa Trump adalah nasionalis, lawannya dia adalah Republikan, di mana saat ini lawannya adalah Demokrat, dia adalah Republikan. Partai Demokrat saat ini mepet dengan globalis atau terbalik. Globalis, Anda harus ingat ya, globalis adalah sebuah makhluk, sebuah kelompok, anggap aja dia virus, yang uang itu tidak beragama dan tidak bernegara, dia bisa bayar siapapun, dia borderless di mana-mana, dan mereka ini mengendalikan 60% perekonomian dunia, hanya 1% manusia ini. Jadi mereka adalah swasta. Nah, globalis ini adalah oportunis. Mereka selalu hidup seperti nempel, seperti ada inangnya gitu ya. Kemarin mereka nempel di Partai Demokrat. Dan ini saya harus menceritakan dulu. Jadi di zaman Reagan dan dilanjutkan dengan George Bush senior, negara Amerika dikelola itu persis seperti ngelola Cold War dengan strategi perang dingin. Jadi di dunia Cold War yang perang adalah intelijen. Jadi benar-benar perangnya itu adalah bukan perang kombatan saja, perang nuklir saja, tetapi perang intelijen. Jadi dunia spy, dunia seperti James Bond itu benar-benar lagi jaya-jayanya gitu ya. Kalau saya James Bond zaman modern, James Bond saya adalah penjaga masjid dan tukang kebon. Jadi itu beda dikit lah sama James Bond yang ganteng-ganteng itu. Dia membunuh, kita menyangkul gitu ya. Kita mau marbot masjid, kita ngurus masjid. Tapi bukan massage dan pijit ya, masjid beneran kita mah. Bukan masjid massage dan pijit, keterlaluan loh kalau massage dan pijit. Oke. Jadi mereka ber-13 itulah yang mendesain rubuhnya Soviet. Dan mereka sekarang dipanggil, 8 orang masih hidup, usianya paling muda 74 tahun, yang tua ada 88 tahun, mereka masih gagah. Apa yang mereka desain? Mereka ini anti globalisasi, mereka anti Wall Street. Karena itu jangan kaget begitu Trump menyatakan akan menutup Wall Street. Gila nggak tuh? Nah, teman-teman mungkin bingung. Ini Trump ini presiden kayak apa sih gitu ya? Nah, teman-teman saya akan melanjutkan dulu cerita supaya teman-teman paham dunia seperti apa sih yang kita hadapi saat ini. Kita kalau nggak paham, kita gelegean gitu ya, memahami ini Cina mau ngapain, Toto Yuan, Toto punya renminbi, Toto punya digital money. Terus kita kayak kagum, wah hebat ya. Terus kita Amerika dengan kapalnya, wah hebat ya. Kita gumunan gitu ya. Ketidaktahuan kita ini membuat kita kadang-kadang naif bahwa ada dangers di antara ketidaktahuan itu. Nah, saya mau menceritakan lagi bahwa Amerika adalah negara swasta. Sahabat semua, Amerika adalah negara swasta. Jadi negara swasta itu heavy on private. Cina adalah negara yang heavy on government. Semuanya pemerintah gitu ya. Nah, Indonesia ini heavy on, nah Anda jawab dia, Indonesia tuh cenderungnya kemana? Jadi kalau dilihat apa-apa sekarang ini pemerintah gitu, bangun jalan tuh pemerintah, rakyat cuma suruh keprok gitu ya. Ini udah selesai rakyat, udah selesai keprok gitu. Kita ini heavy on government. Kita meniru Cina. Nggak enak lagi gue nyebut Cina mulu nih. Cinanya Tiongkok ya, bukan Cina bangsa, bukan Cina ras. Ini harus diingetin. Saya nggak anti sama Cina, saya nggak anti sama ras Chinese. Sekali lagi, saya anti sama Tiongkok yang komunis. Paham ya? Clear ya? Ini harus saya lurusin lagi. Jadi kalau saya ngomong Cina, itu bukan ras. Kalau Anda turunan Chinese, udah 3 generasi di Indonesia, paspor Anda hijau, Garuda Pancasila di depannya, Anda saudara saya, selesai. Dah. Gitu ya. Tapi kalau miring Cina itu, bahkan kadang-kadang bukan orang Cina yang miring ke saudara saya yang Cina, malah suku-suku tertentu di sini yang oportunis, yang mepet-mepet ke Tiongkok itu yang oportunis. Ini gue lagi emosi kalau kayak gitu.